Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Gunarti sebagai Ketua Konsil Gizi, kemudian para anggota Konsil Gizi yang hadir pada hari ini, juga pemateri ya. Kemudian saya sapa juga Sekjen Ilmagi ya, Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi ya, Ilmagi. Begitu juga dari panitia yang melaksanakan webinar pada pagi ini, dan teristimewa kepada seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu ya di dalam ruang Zoom ini. Tentu saja dalam rangka melaksanakan webinar berjudul Selangkah Lebih Dekat Menjadi Ahli Gizi dengan Mengenal STR. Ya. Baik, terima kasih ini kepada panitia dari Ilmagi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk memberikan materi yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan pembuatan STR bagi tenaga gizi. Tadi kita sudah mendapatkan pencerahan ya dari Ibu Ketua Konsil Gizi. Ya barangkali saya akan menyampaikan gitu benang merahnya bagaimana pentingnya STR bagi tenaga gizi. Ya, minta tolong di-share materi saya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saudara ini kan nantinya akan menjadi seorang tenaga gizi profesional. Jadi artinya tenaga gizi profesional itu adalah seseorang yang bekerja di bidangnya, di bidang keahliannya. Dalam hal ini kalau saudara adalah seorang ahli gizi, tentu saja nanti saudara akan bekerja di dalam bidang gizi. Ini yang disebut dengan profesional. Ya, tetapi tidak cukup itu saja sebetulnya, bahwa kita, secara profesional itu juga menggambarkan bahwa kita itu juga bekerja bukan hanya dengan sertifikat kompetensi yang kita miliki saja, tapi juga kita harus mempunyai kemampuan soft skill yang baik gitu untuk bisa melaksanakan pekerjaan secara profesional. Ya, sehingga nanti mutu pelayanan gizi yang saudara berikan itu dapat diterima dengan baik oleh orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu, untuk bisa melaksanakan kegiatan keprofesian itu secara baik, makanya dibutuhkanlah yang disebut dengan surat tanda registrasi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Konsil bahwa di dalam PMK 83 tahun 2019 tentang registrasi nakes itu dijelaskan bahwa seorang tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi itu dalam melaksanakan kegiatannya harus terregistrasi. Ya. Barangkali kita juga nggak apa-apa kita ulang lagi ya supaya saudara semuanya paham bahwa registrasi itu adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan. Jadi pencatatan resmi. Kalau saudara nanti sudah punya STR, sudah tanda registrasi, artinya kita ini sudah tercatat secara resmi. Ya. Yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Ya, jadi pencatatan resmi itu jadi ada yang perlu kita buat underline-nya ini dari pengertian registrasi ini ya, bahwa pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan itu adalah yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan sudah mempunyai kualifikasi tertentu. Jadi STR itu bisa dikeluarkan bukan hanya ketika kita sudah memiliki sertifikat kompetensi, tetapi harus ada persyaratan-persyaratan dan kualifikasi lain yang harus kita miliki.
Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Ya. Serta diakui secara hukum, tadi juga sudah disampaikan untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan profesinya. Tentu saja memang saudara-saudara sekalian yang sekarang ini masih melaksanakan perkuliahan, walaupun ini nanti sebentar lagi akan tamat, pasti nanti kalau ditanya kenapa saudara kuliah di Gizi, tentu saja nanti jawabannya akan seragam, bahwa saya akan bekerja sesuai dengan profesi saudara sebagai tenaga gizi. Ya, bekerja yang mana? Bekerja itu adalah bekerja yang melayani masyarakat itu, khususnya di dalam pelayanan gizi. Oleh sebab itu, sebelum kita melaksanakan kegiatan praktik kegizian itu, kita harus memiliki dulu yang disebut dengan STR atau surat tanda registrasi. Ya. Untuk surat tanda registrasi ini, saudara bisa catat ini di bawah, di sebelah kiri sudah ada di situ URL-nya, ya, yaitu ktki.kemkes.go.id. Kalau saudara nanti ingin melakukan registrasi atau pembuatan STR, tinggal nanti ditambahkan garis miringnya itu ktki.kemkes.go.id garis miring registrasi. Jadi di situ nanti saudara bisa masuk untuk mengajukan registrasi. Slide. Jadi kalau nanti saudara akan menjadi seorang tenaga gizi yang profesional, ya tentu saja harapannya adalah menjadi seorang tenaga gizi yang bermutu gitu. Ya. Tenaga gizi yang bermutu itu tentu harapannya nanti akan memberikan pelayanan gizi yang bermutu. Apa indikatornya adalah, ya barangkali indikatornya kalau kita melakukan pelayanan gizi yang bermutu, indikator masalah-masalah gizi itu bisa kita kurangi. Kalau sekarang ini kan permasalahan gizi itu kalau kita lihat itu adalah permasalahan stunting misalnya. Ya, tentu saja nanti kalau saudara sudah bekerja, diharapkan masalah stunting ini bisa kita turunkan. Atau nanti saudara bekerja di rumah sakit sebagai tenaga dietitian, tentu saja nanti pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit dengan penyakit-penyakit tertentu, dengan saudara memberikan pelayanan-pelayanan dietetik, tentu saja ini nanti bisa membantu kesembuhan pasien itu dengan baik, dengan cepat. Berikut slide. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis ya di dalam pengurusan STR ini. Nanti kalau saudara nanti sudah tamat menjadi seorang alumni gizi, kemudian saudara nanti akan bekerja, ya seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, ya ketika kita akan bekerja, itu umumnya tempat kerja itu nanti akan meminta persyaratan, salah satunya adalah harus mempunyai STR. Jadi saudara itu harus sudah terregistrasi artinya. Bagi saudara yang baru tamat pendidikan, tentu saja nanti pengurusan STR-nya adalah registrasi baru, pembuatan STR baru. Ya. Tetapi nanti kalau saudara sudah membuat STR baru, ya kalau undang-undangnya masih diberlakukan seperti yang lama, itu nanti setiap 5 tahun itu STR itu akan diperpanjang. Sehingga nanti ada yang disebut dengan registrasi ulang. Nah, registrasi ulang itu ada bermacam-macam. Ada yang perpanjangan biasa, ya pada level pendidikan yang sama. Kemudian ada yang naik level. Kalau naik level itu misalnya saudara sekarang tamatan S1 Gizi. Kemudian saudara beberapa tahun ke depan mengambil pendidikan profesi misalnya, katakanlah pendidikan profesi dietitian. Nah, tadinya saudara sudah memiliki STR S1 Gizi, nutrisionis. Saudara ingin naik level,
Ya, itu tentu saja setelah saudara menamatkan pendidikan profesi dietitian, saudara bisa mengajukan naik level. Ada juga registrasi ulang itu ahli profesi namanya. Ya mudah-mudahan dari ahli gizi tidak keluar dari profesi ahli gizi ya, tapi ada profesi lain yang masuk ke profesi nutrisionis seperti Kesmas misalnya, Kesling dan lain sebagainya. Ada, tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, apa saja persyaratan-persyaratan itu? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia. Ini mohon diperhatikan sekali ya. Karena saudara ini kan umumnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang sebentar lagi menjadi fresh graduate ya, yang akan tamat dan akan pasti nanti setelah tamat ini tidak sabar lagi untuk bisa bekerja gitu ya. Nah, untuk bisa bekerja itu tentu saja saudara harus terregistrasi dulu dengan memiliki STR. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi ada pengajuan baru, ada pengajuan perpanjangan. Untuk baru ini ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah harus KTP, semuanya asli ya. Jadi harus kalau disuruh nanti saudara mengunggah, itu semua dokumen yang diunggah itu harus asli. Tidak boleh fotokopi. Ya. Fotokopi yang dilegalisir boleh, itu juga menunjukkan keaslian. Kalau saudara tidak punya yang asli, tapi kalau ada yang asli itu nanti diunggah. Jadi untuk yang baru itu nanti ada diminta persyaratannya KTP. Ini penting ini. Kenapa perlu KTP? Karena KTP itu ada NIK saudara. Ya, kalau ada KTP yang tidak punya NIK, nah berarti KTP-nya palsu itu. Jadi NIK saudara ini nanti dengan adanya interoperabilitas sistem namanya. Jadi sistem ini sekarang terintegrasi. Integrasinya itu berdasarkan NIK. Jadi semua data kita itu nanti terintegrasi berdasarkan NIK. Karena satu orang itu mempunyai satu NIK. Jadi ini penting. Kemudian kita juga ingin melihat keaslian daripada KTP saudara itu. Asli atau tidak. Dari fotonya saja sudah ketahuan ini asli atau tidak. Kemudian pas foto. Ya, pas foto juga perlu nih. Kemudian surat sehat, ini nanti secara teknis nanti akan kita jelaskan, ada nanti berikutnya. Kemudian ijazah perguruan tinggi gizi, sertifikat kompetensi atau profesi, kemudian surat sumpah atau janji profesi, surat pernyataan patuh pada etika profesi. Ini dikeluarkan dari organisasi profesi nanti, di tempat saudara berdomisili. Kemudian satu lagi adalah kartu anggota Persagi. Ini persyaratan untuk yang baru. Kemudian untuk yang perpanjangan, sebetulnya tidak begitu banyak persyaratan. Ya. Tetapi beberapa kasus yang kita temui untuk perpanjangan ini, banyak juga setelah dikasih waktu 5 tahun, tadi sudah saya katakan untuk perpanjangan ini adalah 5 tahun, ya, tapi selama 5 tahun itu masih ada juga yang tidak mampu untuk melakukan perpanjangan. Nah, di permasalahannya itu ada beberapa, terutama yang di rekomendasi OP itu, kecukupan SKP. Ya. Jadi barangkali nanti kita akan jelaskan ini kepada saudara, apa itu SKP. Kemudian harus ada STR lama juga. Kemudian untuk naik level ada beberapa persyaratan, ya, ada 7 persyaratan. Nah, yang banyak ini persyaratannya nanti adalah untuk ahli profesi. Ya, karena mau masuk ke profesi baru itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Kalau tidak bisa kita terima dia menjadi tenaga ahli gizi. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya, yang tadi ya. Tadi kan ada beberapa persyaratan ya. Yang pertama KTP. KTP ini memang untuk semua pengajuan tadi harus diperlukan, ya.
baik itu untuk pengajuan baru maupun perpanjangan. Perpanjangan tadi ada 3 ya, teman-teman semua, ada perpanjangan ulang biasa, kemudian ada yang naik level, ada yang alih profesi. Kemudian ada pengajuan baru. Semuanya itu harus melampirkan KTP. Ya. KTP itu dilampirkan atau di-scan dalam bentuk JPG atau JPEG dengan ukuran file kurang dari 200 KB. Yang di-upload adalah KTP asli ya, karena kalau tidak asli nanti akan tertolak. Ya, jadi yang di-upload itu adalah KTP yang asli. Kalau saya tidak punya KTP gimana Pak? KTP-nya hilang. Nggak apa-apa. Nanti saudara minta surat keterangan hilang itu dari kepolisian. Ya. Kemudian saudara nanti bisa pergi ke Dukcapil untuk minta surat keterangan bahwa saudara itu memang sudah punya KTP. Nah, dari Dukcapilnya nanti akan minta surat keterangan hilang, kemudian saudara nanti ke Dukcapil minta surat keterangan bahwa saudara itu sudah mempunyai NIK, sudah mempunyai KTP, sementara saudara menunggu dicetaknya KTP baru misalnya. Nggak apa-apa, ya. Kemudian periksa lagi identitas saudara itu apakah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam STR. Jadi harus sama ya, data yang ada di KTP dengan data yang saudara masukkan di STR itu, di pengajuan STR itu harus sama. Kalau enggak nanti dia akan tertolak. Misalnya namanya Zul Amri. Ya. Tapi terketik di situ Zul Amir misalnya. Itu nanti akan tertolak karena tidak sama. Tempat dan tanggal lahirnya juga begitu. Harus sama. Karena apa? Karena nanti dia akan terpasang itu di STR saudara tempat dan tanggal lahir serta nama itu. Kalau beda antara yang ada di KTP dengan yang di STR, nanti ke depan akan ada permasalahan ini. Sama seperti di akte kelahiran misalnya. Tidak sama nama pada akte kelahiran dengan KTP dengan ijazah, itu ke depan nanti akan ada permasalahan. Jadi itu harus benar-benar kita cek dengan baik. Ya, kalau terdapat ketidaksesuaian, ya coba nanti kita bisa hubungi Dukcapil. Nah, untuk ke Dukcapil ini sekarang sudah gampang, bisa secara online nanti kita lakukan perbaikan-perbaikan. Lanjut, ini untuk KTP ya sudah bisa dipahami semua ya. Nah, kemudian pas foto, ya, wah ganteng sekali nih. Lulusan gizi nih ya. Pas fotonya harus formal ya. Jadi pas foto formal itu ya tampilannya seperti ini, proporsional. Bahunya sebatas bahu dan sebatas dada. Kemudian pandangan lurus ke depan. Di-scan dalam bentuk JPG atau JPEG dengan ukuran file kurang dari 200 KB. Posisinya proporsional sesuai kaidah pas foto. Jangan nanti pas foto saudara itu sampai ke ke bawah ke pinggul saudara, itu nanti akan tertolak atau nanti melebar dia, ya. Malah ada yang satu badan penuh gitu, itu sudah pasti akan tertolak. Kemudian posisinya juga ya tidak proporsional, ada yang miring, ya. Itu juga akan tertolak. Jadi pas foto itu harus proporsional sesuai dengan kaidah pas foto. Dan pas foto itu harus yang terbaru. Ya. Ini banyak kita temui pada STR perpanjangan ini. Pas foto STR 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu sama saja. Supaya dia kelihatan muda terus gitu. Ya tidak boleh seperti itu. Jadi pas fotonya harus yang terbaru dan dapat dilihat dengan jelas. Ya. Latar belakangnya merah. Merahnya itu merah terang ya. Jangan merahnya gelap karena nanti wajah saudara juga tidak akan kelihatan jelas. Jadi latar merah terang itu supaya wajah kita itu terlihat jelas gitu.
Ya, ukurannya 4x6. Nah, ini juga banyak kita temui nih, ukurannya tidak sesuai aturan. Ada yang ukurannya terlalu lebar, ada yang terlalu tinggi, sehingga nanti di atas kepalanya itu banyak sekali space-nya gitu. Jadi ini juga akan tertolak. Ya, kenapa penting? Karena ini akan terpasang di STR saudara. Ya, ini pas foto ini akan terpasang, pas foto yang saudara unggah itu akan terpasang di STR. Kalau saudara tidak benar mengupload pas foto, nanti semua orang akan melihat pas foto saudara yang tidak sesuai aturan itu. Ya, oleh sebab itu tolong diperhatikan ini. Lanjut. Mohon maaf Bapak, sebelumnya untuk sesi pemaparan materi tinggal 10 menit lagi. Baik, 10 menit cukup ini. Ya. Kemudian ijazah. Nah, ijazah ini barangkali tidak banyak masalah yang kita temukan. Hanya saja barangkali untuk ijazah ini kalau bisa ini sudah terintegrasi dengan PDDikti. Artinya apa? Ketika saudara tamat, ijazah ini sudah diinput oleh admin PDDikti di kampus saudara, sehingga nanti ketika kita melakukan validasi, itu tidak perlu lagi melihat keaslian ijazah saudara, karena di situ sudah dikatakan ijazah sudah tervalidasi di PDDikti. Jadi artinya diharapkan ijazah saudara ini nanti sudah terintegrasi dan sudah terinput sebelum saudara melakukan pengajuan STR. Biasanya ini sudah ini. Tidak banyak kita temukan ijazah itu yang diupload. Ya. Tidak banyak kita temukan. Sudah terintegrasi dengan data di PDDikti. Ya, ijazah juga yang asli ya, jangan lupa itu. Lanjut. Nah, kemudian sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Tadi sudah dijelaskan bahwa seorang yang terregistrasi itu apabila mereka itu sudah mempunyai sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Ya, bagi saudara-saudara yang pendidikannya S1 gizi, ya, memang ada sebetulnya aturan bahwa sertifikat kompetensi itu tidak wajib dilaksanakan, tetapi ketika saudara ingin memiliki STR, ya, dia menjadi wajib harus ada sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi. Oleh sebab itu, orang yang akan memiliki STR adalah orang-orang yang sudah lulus uji kompetensi. Ya, kalau di S1 itu barangkali uji kompetensinya belum sebagai exit exam. Ya, artinya setelah saudara nanti wisuda, saudara bisa uji kompetensi. Tapi teman-teman saudara yang di pendidikan vokasi, itu sertifikat kompetensinya itu harus mereka dapatkan sebelum mereka wisuda. Jadi sebagai exit exam. Ya. Jadi, kenapa harus punya sertifikat kompetensi? Karena memang persyaratannya undang-undangnya mengatakan begitu. Ya, seseorang yang memiliki STR, surat tanda registrasi itu, mereka harus sudah lulus uji kompetensi. Buktinya apa? Buktinya adalah dengan pemilikan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Ya. Nah, ini sebetulnya untuk mahasiswa yang lulusan S1, karena di uji kompetensinya itu bukan merupakan kewajiban, ya, masih banyak yang mengupload sendiri ini karena memang belum terintegrasi dengan PDDikti. Tetapi kalau nanti sudah terintegrasi dengan PDDikti sebetulnya itu lebih gampang, lebih bagus lagi. Artinya keaslian daripada sertifikat kompetensi saudara itu sudah tidak dilakukan lagi. Ya, tetapi kalaupun saudara nanti mengupload sendiri, tolong diperhatikan ini. Ya, di-scan dalam bentuk JPG, JPEG, kemudian Serkom atau Serprofnya itu harus berbarcode. Ya, karena nanti kita akan pindah barcode-nya itu. Disitulah nanti akan keluar data-data saudara itu, sertifikat kompetensi atau Serprof ini asli atau tidak. Lanjut. Kemudian surat sehat. Ya, salah satu persyaratan utama tadi untuk seluruh
pengajuan itu baik baru maupun ulang itu adalah surat sehat. Apa gunanya? Ini memang diharapkan tenaga kesehatan ini dia akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tentu saja adalah orang-orang yang dalam keadaan sehat gitu. Nah, ketika saudara mengajukan untuk registrasi ini, saudara juga harus dalam keadaan sehat. Surat tanda keterangan sehat itu harus masa berlakunya 3 bulan saat pengajuan STR, tidak boleh lebih. Ya, jadi kalau itu lebih dekat lagi itu lebih bagus. Artinya pada saat saudara mengajukan itu saudara dalam keadaan sehat. Jadi tidak boleh misalnya mengajukan di bulan April, kemudian surat sehatnya bulan November atau bulan Oktober 2022 itu tidak boleh, itu akan tertolak. Jadi harus diperbaharui lagi gitu. Kebanyakan surat sehat yang kita terima itu tertolaknya itu yang pertama masa berlakunya sudah expire, kemudian tidak dikeluarkan oleh dokter yang mempunyai SIP atau NIP. Jadi harus dokter yang mempunyai surat izin praktek atau dokter yang sudah mempunyai nomor induk kepegawaian. Ya, itu baru bisa kita terima. Tapi kalau dokter-dokter praktek biasa yang belum memiliki SIP ini nanti juga akan tertolak karena persyaratannya seperti itu. Kemudian jangan lupa nanti ya, di surat sehat itu ditambahkan keterangan untuk pengurusan STR. Ya. Jadi untuk pengurusan STR, boleh untuk slide berikutnya silakan. Kemudian surat sumpah profesi. Bagi tenaga lulusan S1 Gizi atau nutrisionis, ini sudah ada ketentuan terbaru ya, bahwa surat sumpah profesi itu ya menggunakan format terbaru, karena memang sekarang dulu masih ada format yang berbeda-beda, sekarang sudah ada format yang berlaku itu sudah ada. Ya, jadi kalau saudara nanti akan diambil sumpah profesinya di tempat saudara berdomisili, ya, tolong nanti dilihat lagi. Ya, formatnya itu sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan sumpah janji profesi nutrisionis atau dietitian. Surat sumpah profesi ini nanti ada 3 penandatangan di situ. Yang pertama adalah pengambil sumpah, kemudian yang kedua adalah saudara sendiri yang diambil sumpah, kemudian nanti ada rohaniawan. Ya, jangan lupa di atas tanda tangan pengambil sumpah itu harus ada stempel atau cap organisasi profesi atau persagi. Kemudian saudara harus menandatangani surat sumpah profesi itu di atas materai 10.000. Ya. Jadi yang berlaku sekarang adalah materai 10.000. Jangan lupa, karena banyak juga kita temui tidak menggunakan materai ini nanti akan tertolak. Ada juga yang baru disumpah tidak membubuhi cap organisasi profesi, ini juga akan tertolak. Ya, karena aturannya seperti itu. Surat sumpah profesi ini setelah saudara nanti mengucapkan sumpah. Ya, jadi saudara harus mengucapkan sumpah nanti baru keluar ini. Lanjut. Nah, ini satu lagi. Setelah saudara mengupload surat sumpah profesi, nanti saudara juga harus mengupload surat patuh etika profesinya. Ya, jadi surat patuh etika profesi ini hanya saudara yang menandatangani, tapi di atas materai. Di atas materai 10.000. Banyak yang kita temui tidak menandatangani di atas materai, ini juga akan tertolak. Ya. Karena pernyataan itu memang dia akan menjadi dapat dipercaya itu atau dapat diterima setelah ditandatangani di atas materai. Ya. Lanjut. Kemudian STR lama, ini bagi yang registrasi ulang atau perpanjangan naik level dan alih profesi, ini harus ada STR lama nanti. Jadi kalau saudara misalnya nanti setelah 5 tahun, saudara punya STR 5 tahun berikutnya, nanti saudara akan perpanjangan,
itu nanti STR lamanya itu harus saudara lampirkan. Ya. Kalau STR lamanya hilang atau bagaimana, gimana Pak? Ya, nanti ada saudara buka di situ, ada cetak ulang STR namanya. Ya, nanti akan disampaikan barangkali oleh pemateri berikutnya. Atau nanti boleh saudara tanyakan, nanti akan kita coba sampaikan seperti apa. Kemudian, nah ini ya, apabila terdapat kesalahan pada STR lama, datanya itu tidak cocok atau bagaimana, sebaiknya dilakukan perbaikan terlebih dahulu melalui web KTKI. Nah, setelah mendapatkan STR yang sesuai, baru masuk ke pengajuan STR. Jadi harus perbaiki dulu. Karena kalau tidak nanti juga akan tertolak, akan keluar nanti notifikasinya. STR saudara tidak ditemukan misalnya. Atau data pada STR saudara tidak sesuai dengan KTP dan lain sebagainya. Ini harus saudara perhatikan terlebih dahulu. Lanjut. Nah, ini ya KTA Persagi ini harus saudara miliki. Ya. Jadi saudara ketika mengajukan STR, saudara harus sudah menjadi anggota organisasi profesi dulu. Ya. Jadi saudara harus menjadi anggota profesi dulu, baru saudara bisa mengajukan STR surat tanda registrasi. Jadi seorang yang mempunyai STR gizi itu ketika dia sudah menjadi anggota organisasi profesi gizi gitu. Dalam hal ini adalah Persagi. Nah, untuk KTA Persagi ini nanti bisa saudara lampirkan bersamaan dengan surat patuh pada etika profesi. Ya, jadi dilampirkan pada halaman 2 surat patuh pada etika profesi. Dilampirkan dua sisi ya, karena kita nanti akan pindah itu barcode-nya. Ya, apakah kartu anggota saudara ini asli atau tidak, nanti akan kita lihat. Jadi dua sisinya termasuk juga barcode-nya. Posisi fotonya itu juga harus bagus ya. Jadi fotonya itu pas foto yang proporsional. Jangan nanti foto tetapi tidak proporsional. Nanti pembuatan KTA Persagi saudara juga akan tertolak nanti. Silakan dilanjut. Ya. Mungkin 2 menit ke depan ini saya akan menjelaskan sedikit ya kalau masih ada waktu. Jadi data yang harus diisi itu untuk registrasi baru KTP. Nanti saudara harus mengisi di situ ada NIK. Ya, kemudian nanti mengupload KTP-nya. Kemudian untuk pas foto hanya tinggal mengupload pas foto saja. Kemudian surat dokter ber-SIP dan NIP itu mengupload scan surat sehatnya itu ya diupload yang asli ya. Yang fotokopi, kemudian ijazahnya ada beberapa pengisian yang saudara lakukan. Yang pertama adalah mengisi nomor ijazah, hati-hati jangan sampai salah. Apabila sudah terintegrasi dengan PD Dikti, saudara tidak perlu lagi mengupload ijazah, tapi apabila belum terintegrasi, saudara harus upload sendiri ijazahnya. Ya, kemudian begitu juga dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, diisi nanti nomor serkomnya. Apabila terintegrasi nanti saudara barangkali tidak perlu lagi mengupload, tetapi kalau tidak saudara harus upload ya sertifikat kompetensinya atau sertifikat profesi. Kemudian surat sumpah janji profesi juga diupload yang asli. Jangan lupa sudah ditandatangani, sudah ada capnya, kemudian sudah ada materainya. Jangan lupa juga nomor pengambil sumpah, nomor KTA pengambil sumpah ya, nomor kartu anggota. Ya, kemudian surat pernyataan patuh pada etika profesi, saudara upload ya, yang aslinya setelah ditandatangani di atas materai 10.000. Kemudian KTA Persagi juga. Ya, diupload nanti di bawah surat patuh pada etika profesi. Jadi dia satu halaman dengan surat patuh pada etika profesi. Lanjut. Slide.
Nah, ini yang terakhir ini. Ini barangkali ingin saya jelaskan 1 menit ya. Ini untuk aplikasi registrasi ini atau untuk pengajuan registrasi ini ada 6 langkah. Ya. 6 langkah ini waktunya itu 15 hari ya. 15 hari kerja itu saudara sudah bisa mendapatkan STR. Kecuali kalau saudara sendiri yang lalai sebetulnya. Ya, kita lihat dulu. Langkah pertama itu aplikasi registrasinya itu masuk ke websitenya KTKI. URL-nya adalah ktki.kemkes.go.id. Kalau nanti saudara mau registrasi, nanti garis miring registrasi. Kemudian saudara mengajukan STR dengan membuat akun beserta mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang sudah disampaikan tadi. Nanti setelah saudara memasukkan semua dokumen-dokumen, kita di Konsil Gizi itu ada 3 orang validator. Ya, akan melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen yang saudara sudah unggah tadi. Ya, itu maksimal 7 hari kerja. Ya, nanti validator setelah nanti melakukan validasi, apabila dokumen saudara kurang, nanti akan ada perbaikan dokumen. Perbaikan dokumen ini kita berikan 2 kali ya. Jadi 2 kali, kalau dia sudah lewat dari 2 kali, nanti akan tertolak dia. Atau dia melewati batas waktu yang 5 hari kerja ini juga akan tertolak. Nah, jadi yang pertama, perbaikannya 2 kali. Kalau lebih dari 2 kali tidak diperbaiki, dia tertolak. Maksimal 5 hari kerja, kalau lebih dari 5 hari kerja, nanti dia akan tertolak. Yang menolak ini nanti sistem. Tetapi apabila dokumen saudara lengkap, ya, yang nomor 3 ini langsung masuk ke nomor 4. Saudara nanti akan melakukan pembayaran sesuai dengan kode billing nanti yang akan disampaikan melalui sistem. Ini maksimal 5 hari kerja ini. Kalau melewati batas waktu 5 hari nanti juga akan tertolak. Saudara harus melakukan registrasi ulang lagi dari awal. Ya. Apakah pembuatan STR itu mahal? Tidak. STR itu biayanya hanya 100.000. Dan itu masuk ke negara itu. Disebut dengan tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Sudah ada undang-undangnya itu, hanya 100.000 ya. Tetapi nanti ketika saudara akan membuat kartu anggota Persagi, itu nanti dengan organisasi profesi mungkin ada biaya lagi. Tapi untuk negara itu hanya 100.000. Nanti akan ditandatangani oleh Ibu Ketua Konsil itu. Maksimal 3 hari kerja. Setelah itu udah keluar dia. Saudara sudah bisa unduh atau cetak gitu STR saudara dalam bentuk PDF. Tapi kalau ada penolakan nanti juga akan bisa dicetak surat penolakan itu. Ya. Nah, setelah ditolak nanti saudara baru bisa mengajukan yang baru lagi. Ya, tapi jangan kesalahannya kesalahan berulang itu. Kalau tadi ditolak karena tidak ada KTA-nya, ya saudara harus urus KTA lah, kartu anggota Persagi. Saudara harus diambil sumpah dulu. Saudara harus uji kompetensi dulu, baru nanti saudara bisa mengajukan. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Nah, jadi tidak dia 15 hari kerja itu. Tidak akan lewat dari 15 hari kerja saudara. Karena itu sudah ada janji layanan tepat waktu namanya kami di Konsil itu. Ya. Barangkali ini bisa dipahami semuanya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barangkali masih ada slide. Slide berikut. Ya, barangkali ini bisa, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ini yang penting ini, penerbitan STR tenaga kesehatan itu maksimal 15 hari kerja, tidak termasuk waktu perbaikan pemohon. Jadi waktu perbaikannya itu 3 hari, itu tidak termasuk yang 15 hari itu. Ya,
Jadi tidak masuk perbaikan pemohon selama 5 hari kerja. Kemudian kalau ada kendala-kendala sistem nanti juga tidak termasuk ya. Jadi sistem sudah mengaturnya seperti itu. Jadi 15 hari kerja itu tidak masuk perbaikan pemohon dan kendala sistem. Indikator-indikatornya bagi kami di konsil ini ada. Ya, ada 4 indikator di sini. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke yang merah ketika melayani saudara itu. Ya paling-paling nanti sampai kuning. Kalau bisa itu tetap di hijau gitu. Nah, ya. Apalagi hitam itu tidak. Kita upayakan tidak ada hitam itu di dalam melakukan pelayanan STR gizi. Lanjut. Masih ada waktu kah, moderator? Mohon maaf Bapak, untuk waktu pemaparan materi sudah habis Bapak. Sudah habis. Coba Iya, dilihat saja ini slide berikutnya kalau bisa kita lihat saja. Nah ini penolakan, mohon maaf ya, ini penolakan itu, kenapa ditolak pengajuan STR saudara? Ini ada beberapa. Ya diragukan keabsahan, penyalahgunaan. Saya harapkan yang 1 sampai 2 ini kalau ditolak, bukan karena yang 2 ini, yang di atas. Ya, karena kalau dia diragukan keabsahannya atau penyalahgunaan identitas, ini nanti akan berat nanti. Ya, sanksi akan diberikan kepada saudara. Jangan sekali-sekali melakukan, mengupload dokumen-dokumen yang tidak asli, yang palsu gitu ya. Jadi saudara harus bisa memastikan bahwa dokumen yang saudara upload itu adalah dokumen-dokumen yang asli semuanya. Betul-betul dokumen yang saudara miliki. Bukan dokumen orang lain. Bukan yang diragukan keabsahannya. Ya. Tapi kalau dia pemilihan menu registrasi, kesalahan pemilihan profesi, melewati batas waktu penolakannya, ini penolakan biasa. Ya, kalau ini yang 3 sampai ke bawah ini, kalau dia tertolak, saudara nanti bisa mengajukan lagi. Ya, tetapi kalau yang di atas ini, kalau tertolak karena di atas ini akan diproses dulu. Ya, ada proses-proses pembinaannya di sini yang dilakukan oleh organisasi profesi. Dan harapannya yang di atas ini jangan saudara lakukan. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang di bawah ini, ya nggak apa-apa, barangkali ketika ditolak, saudara nanti kalau sudah dapat surat penolakan, itu nanti akan bisa masuk lagi ke aplikasinya STR. Tapi upayakanlah tidak ada penolakan, sehingga ketika kita mengajukan dokumennya lengkap, asli, absah, ya pada saat itu juga saudara bisa memiliki STR. Gitu. Nah, itu harapannya seperti itu gitu ya. Saya rasa cukup ya, karena di bawahnya itu nanti ada frequently asked question, sebetulnya bisa dibuka aja, silakan bisa dibuka nanti ke bawah, kendala solusi, di situ ada, kalau materi saya ini bisa diunggah di sistem ini, silakan saja, karena itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penting ketika menerbitkan STR. Ya. Silakan sampai slide yang terakhir. Ya, terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Inilah 7 orang anggota konsil yang sudah diperkenalkan oleh Bu Ketua Konsil tadi. Kami ada 2 orang yang laki-laki, kemudian ada 5 orang ibu-ibu cantik di sini. Ya, silakan saudara kalau ada pertanyaan, baik itu secara langsung di Zoom ini atau nanti, ya silakan saja kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penerbitan STR. Harapannya setelah saudara tamat, saudara punya sertifikat kompetensi, punya ijazah, langsung saudara bikin kartu anggota Persagi. Ya, setelah itu saudara ingin membuat STR, insya Allah nanti akan kita bantu untuk bisa langsung punya STR sesuai dengan janji layanan itu tadi. Sekian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.